Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kedua tuh Santo Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus, kepada gereja di Efesus, dan mengatakan sebuah hal yang sangat tidak biasa kita dengar pada zaman sekarang. Santo Paulus menginstruksikan kepada para istri. Instruksinya apa? Supaya para istri tunduk kepada suami mereka. Dan tidak hanya tunduk pada hal ekonomi atau pada hal membesarkan anak, tetapi dalam segala hal. Tentu bagi kita yang mendengar kata tunduk dalam segala hal ini mungkin bertanya-tanya. Sepertinya ajaran Santo Paulus ini sudah kolot, ketinggalan zaman, tidak relevan lagi zaman sekarang. Dan bahkan kita bisa bilang, wah ini sepertinya ajarannya salah. Bukankah pria dan wanita itu diciptakan Tuhan setara? Bukankah suami dan istri seharusnya menjadi satu dan sama setara? Apakah para wanita itu hanya dijadikan pembantu oleh Santo Paulus untuk para suaminya? Apakah ini dijadikan sama seperti budak bagi suami mereka? Pertama, sebelum kita menjudge, menghakimi Santo Paulus, kita harus tahu dulu konteksnya Santo Paulus ya. Santo Paulus itu hidup 2000 tahun lalu dan zaman itu sangat berbeda dengan zaman sekarang. Zaman itu sungguh para wanita itu berada di bawah laki-laki, menjadi kepemilikannya laki-laki. Kalau dia itu belum menikah, wanita itu akan menjadi kepemilikan bapaknya. Kalau sudah menikah, pindah tangan ke suaminya. Dan seorang istri basically hanya memiliki 3 fungsi pada waktu itu. Fungsi pertama adalah menyenangkan suaminya. Fungsi kedua adalah membesarkan, melahirkan dan membesarkan anak. Dan fungsi ketiga adalah untuk menjaga rumah, untuk mengurus rumah tangga saja. Para wanita tidak memiliki hak waris, apalagi hak politik pada zaman itu. Jauh sangat berbeda dengan zaman sekarang. Nah, Paulus tahu kondisi ini. Dan apa yang dia lakukan, dia menantang kondisi dan mentalitas zamanlah. Loh, Romo kok menantang? Bukankah tadi Paulus mengatakan kepada para istri, kamu harus tunduk kepada suamimu dalam segala hal? Jawabannya karena pada zaman itu para wanita tidak menerima surat. Para wanita tidak boleh membaca surat. Surat-surat kalau mau ditujukan kepada wanita atau kepada istri harus lewat suaminya. Tapi Paulus tidak menulis seperti itu. Paulus tidak menulis, tolong ya para suami kasih tahu istri-istrimu, mereka harus taat selalu, mereka harus melayani engkau. Tidak, Paulus langsung menggunakan surat itu untuk menyapa para istri, sama seperti dia menyapa para suami. Dari sini saja kita sudah lihat ya bagaimana Paulus dengan tindakannya sederhana ini menantang mentalitas pada zaman itu. Kenapa? Karena dia tahu kitab suci. Kalau kita baca Perjanjian Lama, kisah penciptaan, Kejadian 1:27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia menurut citranya. Menurut citranya Allah menciptakan dia, laki-laki dan perempuan. Laki-laki, perempuan sama-sama sebagai citra Allah. Sama-sama memiliki martabat yang sama. Namun, Paulus juga tahu bahwa pria dan wanita itu memiliki peran dan fungsi yang berbeda walaupun martabatnya sama. Dan ini kita bisa lihat saja secara kasat mata. Contohnya secara biologis dari sisi biologi kita tahu para pria itu lebih kuat secara fisik.
Kenapa? Karena massa ototnya lebih besar, ya, karena tulangnya lebih padat dan lebih besar. Karena kuat secara fisik, maka laki-laki lebih mampu untuk bekerja lebih keras dan lebih mampu untuk melindungi. Itu fungsi laki-laki. Wanita berbeda, mungkin secara fisik lebih lemah, tetapi hanya wanita yang diberi oleh Tuhan organ-organ kehidupan. Diberikan organ kuasa untuk menampung kehidupan, untuk melahirkan kehidupan, untuk menjaga dan merawat kehidupan. Fungsinya berbeda, tapi kalau kerjanya sama-sama, saling melengkapi, pria dan wanita bisa saling melengkapi dan sempurna. Seperti contohnya kur kita. Kur itu biasanya ada 4 suara, ada alto, soprano, ada tenor, ada bass, dan setiap suara memiliki kekhasan masing-masing, tidak bisa disatukan. Tetapi kalau setiap suara melakukan berfungsi sesuai dengan fungsinya, maka akan tercipta sebuah tatanan, sebuah order, sebuah harmoni yang indah, Jadi begitu juga suami dan istri saling melengkapi di dalam pernikahan. Itu kalau menjalankan fungsinya dengan baik masing-masing akan menjadi sebuah harmoni, menjadi sebuah kesempurnaan. Oleh karena itu kata tunduk yang digunakan oleh Paulus harus dimengerti dalam konteks tadi, kata tunduk kalau kita lihat bahasa Yunaninya itu adalah hupotasso. Hupo di bawah, tasso itu order, tatanan, di bawah tatanan. Jadi berada di bawah tatanan, Tunduk bukan berarti harus patuh dalam segala hal, tapi berada di bawah tatanan. Dan yang menarik adalah Paulus juga mengajak baik suami dan istri sama-sama untuk berada di bawah tatanan yang benar, Nah, sebuah tatanan, sebuah kelompok, sebuah komunitas pasti ada pemimpinnya. Kur, contoh sederhana, butuh dirijen supaya yang berbeda ini bisa bekerja sama menjadi satu dan menjadi baik hasilnya. Lagunya bisa jadi baik. Begitu juga dengan keluarga, dengan komunitas pernikahan. Butuh pemimpin. Kira-kira dalam keluarga siapa pemimpinnya? Ada yang tahu siapa? Sudah tahu jawabannya siapa. Namun bukan itu yang penting. Yang penting adalah Paulus mengatakan bahwa relasi suami dan istri itu seperti relasi Yesus dengan mempelainya. Mempelainya Yesus siapa? Ada yang tahu? Nanti dapat pisang kalau tahu mempelainya Yesus. Mempelainya Yesus adalah gereja. Gereja adalah mempelai Kristus. Dan bagaimana Paulus itu menyamakan fungsi suami seperti Yesus sebagai kepala dan otoritas dari gereja. Suami juga menjadi kepala dan otoritas dari istri dan keluarganya. Tapi otoritas yang diberikan itu bukan otoritas untuk mendominasi, bukan otoritas untuk melakukan apapun yang dia suka, tidak. Otoritas yang diberikan Yesus atau yang dimiliki Yesus adalah otoritas untuk mengasihi. Itu yang dilakukan Yesus kepada mempelainya. Dan kasih itu bukan kata-kata saja Kalau hanya kata-kata saja setiap hari cuma bilang I love you, itu omong kosong, itu gombal. Harus ada tindakannya. Harus ada pengorbanannya. Harus ada sesuatu yang diberikan. Makanya Yesus mencintai gereja sampai mati. Dan ini juga yang perlu dilakukan oleh para suami. Kalau suami seperti Yesus, Yesus mencintai gerejanya sampai mati, para suami pun harus mencintai istrinya sampai mati. Romo,
Kalau saya mati gimana? Siapa yang nafkahi istri saya? Romo, kalau saya mati nanti istri saya kawin lagi, ya kan? Tidak harus mati secara fisik. Bahkan yang pertama adalah kita para pria harus mati terhadap dirinya sendiri. Mati terhadap egonya sendiri. Ya, dan ini sangat susah, ya, sangat susah. Kenapa? Karena nggak mudah. Dulu masih bujang, masih sendirian, mau keluar malam, ya, pulang pagi, mau kerja sampai pagi, nggak ada yang ngelarang. Sekarang sudah ada istri, anak, harus pulang rumah lebih awal, harus jaga rumah. Dulu kalau marah, ya, marahnya meluap-luap, ya, semua benda dilempari, semua hal dipukuli. Setelah menikah nggak boleh, marahnya harus direm, apalagi nggak boleh pakai kekerasan di rumah. Dulu pakai uang sendiri, pakai waktu untuk sendiri, untuk hobi sendiri, ngumpulin barang-barang aneh, ya, untuk kuliner, untuk jalan-jalan sendiri. Sekarang uang dan waktu untuk siapa? Untuk istri dan keluarga. Dulu hanya mau didengar, selalu merasa paling benar. Sekarang harus bisa menyadari bahwa saya harus mendengar juga istri saya. Permasalahannya kadang-kadang cowok, ya, diam seolah-olah mendengar istrinya. Padahalnya istri ngomong banyak, ya, keluar masuk kanan, keluar telinga kiri, mikirin yang lain. Dan yang paling sulit adalah mengatakan bahwa ya, saya salah, saya minta maaf. Itu susah sekali, matinya harus luar biasa. Dan terakhir tentunya suami tugas utamanya adalah membawa istrinya dan keluarganya ke dalam kekudusan. Sudah dibawa ke gereja? Oh sudah Romo, ini istri saya dibawa sekarang, ya. Sudah memimpin doa malam bersama dengan keluarga. Sudah ditegur istrinya kalau istrinya melakukan sesuatu yang salah, atau dibiarkan saja, terserahlah, masa bodoh. Ingat, karena saat kematian, saat kita menghadapi Yesus, setelah kematian adalah pertanyaannya oleh Yesus tidak akan ditanya, kamu posisi terakhir di perusahaan apa? Tidak. Rekening kamu isinya berapa? Tidak. Mobil kamu berapa? Tidak. Tanah kamu berapa? Tidak. Nilai kripto kamu berapa sekarang? Tidak, ya. Yang ditanya Tuhan adalah, kamu siapa? Tuhan, saya seorang laki-laki dan suami. Oke, sebagai laki-laki dan suami, istri kamu di mana? Kalau kita tidak bisa menjawab itu di hadapan Tuhan, mungkin kita akan kehilangan segalanya. Kalau seorang suami sudah bisa mati terhadap dirinya sendiri, mencintai sampai akhir, saya percaya istri pun tidak akan sulit untuk tunduk, untuk taat dalam segala hal. Tapi kalau suaminya tidak mencintai, jangan harap para istri bisa taat. Ya mungkin taat tapi terpaksa karena takut, dan juga akhirnya rumah tangga tidak bahagia. Ya tapi walaupun ada kadang-kadang ada juga, ya, suaminya itu sangat baik, sangat mencintai, ya, seperti Santo Yusuf. Tapi ya istrinya kadang-kadang ya sama saja, ya, keras kepala juga, ya. Jadi ya dinamika keluarga. Tapi tantangannya adalah kita berusaha untuk mencintai sampai mati. Sama-sama membawa dalam kekudusan. Hanya ketika pria dan wanita menundukkan diri mereka pada tatanan kasih, mereka akan mencapai tujuan akhir pernikahan, yaitu kekudusan. Amin.